Saya sudah bilang ini pengacara tolol ya. Kemarin saya baru kasih di YouTube Community ya. Bahkan si siapa namanya Khairul Huda saja sama Denny Siregar juga ngomong ini pengacara tololnya minta ampun ini. Ini pengacara jangan-jangan ADHD ya. Bayangin. Ini kasusnya Irjen Sambo saja masih belum kelar, masih mau wah candak sana candak sini, itu 200 juta uangnya kemana? Goblok pengacaranya. Itu pengapa Brigadir J punya uang 200 juta, gaji brigadir berapa? Itu bisa jadi bumerang buat kamu, tolol, dasar pengacara tolol. Forensik ini ya, ahli forensik, dia bilang ini pengacaranya tolol ya, bukannya fokus dengan masalah diberesin dulu. Ini hukumannya sudah ancamannya udah mati, mau ditambahin apa lagi, malah sibuk ngurusin mau ngelaporin rekening. Justru ya saya kasih tahu Anda, ini kata saya ya, kalau Anda ya mau bongkar itu pengacara 200 juta kemana, itu menunjukkan bahwa Brigadir J juga bajingan. Justru bukti berat, bukti asli Brigadir J ini bajingan, terima duit itu tadi lah, itu duitnya 303, dari mana dia punya duit segitu brigadir, saudara? Gaji brigadir berapa sih, saudara? Dia bisa terima duit segitu. Nah, barusan nih bagus ya nih ya, barusan di TV One profesor dari LIPI langsung membabat Kamarudin dengan berkata bahwa semua ocehan Kamarudin adalah ocehan politik, sebab Kamarudin adalah ketua partai politik ya. Serius yang saya ngomong, saya nggak main-main ya. Semua orang sudah tahu ini bangsat sekali si Kamarudin, saudara. Heran ini si Denny Siregar ngomong, padahal gua tuh sedang menegur si pengacara supaya fokus saja pada kasusnya, bukan malah melebar dan opini kemana-mana yang nggak berhubungan, malah dimarah-marahin. Masa kasus Sambo dikaitkan dengan perceraian Ahok segala, apa hubungannya? Kasihan kan Ahok. Terus ngomong lagi nih 3 hari kemudian, kalian sibuk memikir teori konspirasi kalau ini semua akibat wanita. Pernahkah kepikir bahwa semua ini kecemburuan sesama pria? LGBT lagi ya, menelusuri duitnya Yosua 200 juta. Wah, keluarganya kirap-kirap. Oh jangan, karena keluarganya juga terima duit ya kan. Kalau itu 200 juta sama 64 rekening itu dibuka, Brigadir J ini udah kelihatan, saudara, ikut penjahat juga. Berarti kan penjahat ya, ikut berkonspirasi dengan Sambo 303. Tiba-tiba keluarga Brigadir J di Jambi nggak sepakat dengan langkah Komarudin soal 5 laporan baru. Ya iyalah, mereka juga ikut terima duitnya kayak itu. Brigadir J keluarganya sudah selesai, tuntas, mau diapa, udah meninggal. Tapi mau dibongkar lagi kalau Brigadir J nanti ditambah motif lagi, ternyata Brigadir J itu LGBT, mau merkosa anaknya Sambo. Wah, cilaka itu, bisa tidak ada kenangan manis itu. Luar biasa. Oke, semua yang ada di live chat YouTube dan yang lagi live ya, jangan lupa subscribe dan like channel JPZ ya, Joseph Paul Sang. Jangan lupa ya, kalau Anda tidak like maka Anda akan saya kutuk menjadi kodok di dalam tempurung. Luar biasa ya, malam ini tema kita rubah, harusnya kita temanya bersama dengan Pak Alvin Lim, tetapi karena Galarua tidak siap, kita stop hari ya, mudah-mudahan Senin siap ya, kita mudah-mudahan Senin siap. Dan memang itu hari acara dengan Pak Alvin Lim untuk masalah diakonia, masalah orang Kristen yang menikahi seorang murtadin dari Islam ya, jadi Kristen dinikahin, dilangkat, terus banyak yang jadi Kristen lalu dipersekusi. Ada kabar ada satu gereja katanya ditutup di Surakarta. Itu bukan gereja ya, yang salah ya yang punya rumah. Orang punya rumah kok dipakai buat gereja ya. Nggak boleh ya, di Belanda pun nggak boleh Anda rumahnya dipakai buat gereja, saudara. Saya aja nggak boleh. Makanya alamat gereja kita juga beda ya.
Nggak boleh ya, rumah di Belanda pun nggak boleh rumah dipakai buat gereja. Rumah ya rumah, ya. Nah, kalau mau buat gereja masuk gereja, bangunan gereja gitu ya nggak boleh, ya. Nah, kalau itu yang di Surakarta itu, ya itu adalah memang nggak boleh. Kalau cuman ibadah persekutuan doa, ya bilang itu persekutuan doa dengan alat-alat yang seadanya. Jangan ngundang rame-rame begitu. Ya namanya persekutuan doa ya kayak komsel begitu loh. Ya komsel, bilang ini komsel bagian. Boleh pasti. Lah Anda dipakai buat gereja, ya nggak boleh. Apalagi di dalamnya kemudian ada logo-logo gereja tertentu pakai nama-nama, ya nggak boleh, itu namanya gereja, ya nggak usah lebay gitu loh, nggak usah lebay. Tapi kalau Anda itu gedung gereja ditutup, kita tak gegeri lagi, saudara. Ya, tapi memang selama 8 bulan ini kita belum melihat ada gereja ditutup ya. Yang tahun kemarin kan tiap tahun ya gereja sudah berdiri, sudah ada izinnya bisa ditutup ya. Kurang ajar itu kan namanya kan. Nah, saudara, malam ini ya kita lanjutkan aja ya drama Korea ya Irjen Sambo. Istri Irjen Sambo akhirnya mengaku, mengaku apa pokoknya ngaku, saudara. Ya, Anda kan senang dengan drama-drama kan. Pokoknya ngaku apa? Ngaku istrinya Irjen Sambo. Lapor komandan, saya Putri, istrinya Irjen Sambo. Nah, itu juga mengaku namanya, saudara. Jadi jangan lebay ah. Pokoknya kan ngaku istrinya siapa. Nggak mungkin Irjen Sambo, lapor komandan, saya istrinya Paul. Wah, bisa digamparin sama bini saya, saudara. Jangan, saudara. Ya repot itu. Yang penting kan dia ngaku. Nah, itu saudara. Nah, saudaraku, saya sudah bilang ini pengacara tolol ya. Kemarin saya baru kasih di YouTube community ya. Bahkan si siapa namanya Khairul Huda saja sama Denny Siregar juga ngomong ini pengacara tololnya minta ampun ini. Ini pengacara jangan-jangan ADHD ya. Bayangin, ini kasusnya Irjen Sambo saja masih belum kelar, masih mau wah candak sana candak sini, itu 200 juta uangnya kemana? Goblok pengacaranya. Itu pengapa Brigadir J punya uang 200 juta, gaji brigadir berapa? Itu bisa jadi bumerang buat kamu, tolol, dasar pengacara tolol. Itu kalau dilacak beneran, mengapa Brigadir J bisa punya uang 200 juta? Itu kan uang 303. Dasar goblok juga ini si Kamarudin ini. Anda pikir seorang brigadir bisa punya uang 200 juta dari mana? Apalagi ada tambahan 60 juta lagi kan? Ada 4 rekening, yang satu 200 juta, yang satu 60 juta, yang satu berapa-berapa itu. Itu dari mana duitnya seorang brigadir punya duit segitu? Anda ngepikir nggak pakai otak loh. Makanya akhirnya keluarganya pun ngerti, pinter, goblok di pengacara tolol, dia bilang. Nggak usah bikin, fokus. Fokus, dasar tolol, adik-adik, pengacara kena adik-adik begini repot, ya kan? Nah, yang benar tuh Deolipa, genah jelas, ini aja berubah lagi pengakuannya Barada, ya katanya dibunuhnya tangannya di depan. Kemarin ngomong sama Deolipa tangannya di belakang, nah kan? Itu namanya orang bingung dengan skenario, artinya memang masih bohong, tutup menutup, bohong-bohongan, masih semuanya nggak jelas, ruwet pokoknya. Lah Anda malah ikut di dalam keruwetan ini. Sekarang istrinya Sambo ditersangkakan ya, ditersangkakan. Akhirnya kena juga ya, rupanya ada polisi yang ada kompromi. Masalah 303 nggak takut, bahkan Kapolri nantang ya. Berapapun ini masuk ke jenderal siapa berapa, masuk ke saya berapa katanya Kapolri ya. Wah, gagah perkasa kali nih Kapolri. Nggak mungkin Kapolri nggak terima 303, tapi dia berani nantang ya. Bahkan masuk ke saya pun tulis berapa masuk ke saya. Dan Kapolri ini nih takut, aku takut sama Kapolri ini. Gagah berani nantang. Nanti kalau tak tunjukkan berapanya masuk ke Kapolri, Anda nanti kejar-kejar nanti. Lumrah ya, saya bilang dari kemarin 303 itu lumrah. Coba kalau Anda main 303, siapa yang dirugikan? Nggak ada. Nggak usah lebay lah. Ini Kapolri juga berani nantang-nantang begitu. Judi online diberantas, apa diberantas, semua diberantas.
ya berantas saja enggak apa-apa, nanti bulan depan naik lagi. Yang dikorbanin semuanya siapa yang dikorbanin? Yang mereka biasa, yang setorannya kurang banyak dikorbanin. 303 itu saya kasih tahu Anda ya, yang masuk penjara 303, setiap bulan harus di setiap polsek harus ada korban 303, Saudara. Harus selalu ada laporan penangkapan 303 setiap bulan. Nah, itu nanti yang masuk giliran. Kasih tahu caranya. Itu memang begitu. Jangan nggak percaya saya. Saya tahu persis itu modusnya. Setiap bulan pelaku 303 harus giliran masuk penjara. Siapa? Karena hukumannya kan cuma 3 bulan. Ya ada yang setahun, tapi jarang. Biasanya cuma 3 bulan, maksimum 7 bulan pulang. 7 bulan maksimum. Ada yang setahun yang kelewatan nggak mau setoran, saudara. Nah, tiap bulan itu ganti. Siapa ini? Ya, kampret. Siapa ini? Kuda. Siapa lagi ini? Si kebo. Siapa lagi ini? Gorila. Pokoknya giliran tiap bulan, saudara. Yang dari yang mulai setorannya paling kecil dan sampai yang paling menyebalkan. Ya, itu selalu gilir 303. Nggak mungkin Anda lihat di polsek tidak ada kasus 303. Tiap bulan Anda lihat di papanya selalu ada 303 di situ. Dan itu giliran. Kayak kasus narkoba. Ya, Anda lihat kasus narkoba yang ditangkap selalu pemakai karena dia punya lebih dari berapa gram ya, 2 gram kalau nggak salah ya, langsung dijadikan pengedar, saudara. Jadi semua hukumannya narkoba itu selalu ada giliran ya, pemakai-pemakai itu giliran. Biasanya pemakai-pemakai baru yang nggak loyal yang pindah-pindah bandar. Jadi Anda kalau pakai narkoba, pakai sabu-sabu, pakai ekstasi, bandarnya jangan pindah-pindah, saudara. Kalau Anda pindah-pindah bandar, itu nanti Anda akan dikorbankan oleh bandar sebelumnya, saudara. Aduh, mumet-mumet dah pokoknya. Memang begitu. Ya, aturannya begitu, caranya main di polisian begitu. Itu semua sudah ada agendanya, sudah disusun. Siapa yang mau masuk penjara, sudah ada jadwalnya. Bulan Januari 2022, ya kan, si Agus, ya, Agus nanti kena 3 bulan, ya kan, nanti bulan Februari, ya, nanti si Broto, nah, bulan Maret si Kancil, bulan April nanti si Kucluk, bulan Maret nanti si Peang, bulan apa, Mei, nanti bulan Juni nanti si Apeng, bulan Juli nanti si Ahok, bulan Agustus gantian nanti si Aseng, gantian, memang begitu. Ya nanti makin nanti setoran banyak nanti di riset lagi, balik lagi, ikut pokoknya selalu ada. Ya kalau yang judi ayam, nah itu sial, ketangkap digerebek karena waktu mau judi ayam nggak laporan dulu, nggak setoran dulu. Kita mau sabung ayam, oke 5 juta, nah, misalnya begitu ya. Itu sudah aturannya. Jadi ini kalau digerebek semua 303, itu cuman pura-pura, saudara. Itu memang begitu, sekali waktu masa rahasia judi di seluruh, misalnya mana nih, daerah mana, itu rahasia kena semua. Itu cuman pura-pura. Itu yang terjadi. Dan polisi sudah tahu tempat-tempat itu, saudara. Ya, sudah ngerti, dan itu nanti itu juga digilir, kapan rahasia ini, kapan rahasia itu. Oke, nanti bilang kamu jangan di lokasi ya. Nah, nanti penanggung jawabnya siapa? Nanti penanggung jawabnya nanti sini saja, si Teguh. Teguh diomongin nanti berapa lama. Teguhnya bilang, bos berapa lama bos? 7 bulan. Ya, jangan bos 7 bulan, nanti istri saya diambil sama orang bos. Ya 3 bulan, 3 bulan tapi kamu nanti bonusnya dikurangin. Kalau kamu mau 7 bulan sekian, ya kan, kamu tak kasih sekian. Kalau mau 3 bulan ya kamu dapatnya cuman 20 juta. Kalau kamu 7 bulan tak kasih 100 juta. Misalnya begitu. Itu udah biasa begitu. Taunya dari mana? Lo tahu saya makelar kasus dulu, saudara. Saya ngerti gitu-gitu, tahu semua kartunya. Makanya kan saya bilang Kapolri timah berapa aja saya ngerti, saudara. Oh ngerti, iya ngerti, pokoknya ngerti aja. Itu sudah bukan rahasia. Nah, cuma Anda aja tolol, seakan-akan 303 ini kasus besar. 303 itu kasus ceker remeh, saudara. Jadi kalau ada judi online dibongkar apa segala macam, saya mah cuma ketawa ngekek-ngekek, saudara. Ketawa ngekek, ya. Kalau mereka kalau sudah ini kadang-kadang menawarkan diri, bos ini kita lagi macet, aku tak masuk dulu bos. Nanti biar bosnya dia nanti bayarin bandar gedenya.
Siapa bandar gedenya? Di dalam pun dia, nah begitu tiba-tiba jalan lagi, dia operasikan dari dalam. Karena di dalam itu bisa bawa handphone, saudara. Ya, di dalam itu orang-orang bisa bawa handphone, bisa itu bandar-bandar judi, bandar-bandar itu operasikan dari dalam. Itu yang tukang apa motor itu, penadah-penadah itu, orangnya di dalam, saudara. Bos-bos itu di dalam semua. Nah, kita balik kasusnya si Sambo, saudara. Nah, kasusnya Sambo juga sama, 303 itu bukan barang istimewa, nggak aneh. Ya ada uang segala macam itu nggak aneh. Jadi tidak mungkin Brigadir J dibunuh karena kasus 303. Itu nggak mungkin, saudara. Hal yang jauh, jauh dan malah kalau ini Brigadir J-nya pegang duit ratusan juta, lalu mau diusut sama si Komarudin, ini pengacara tolol. Berarti Brigadir J ini juga bajingan juga ternyata, makan duit 303 juga kan. Iya kan? Kalau memang ada uang transferan 200 juta dan 60 juta dan ada berapa lagi itu, berarti si Brigadir J ini juga bajingan juga. Dia juga ikut terima duitnya 303, saudara. Ya, nggak usah munafik lah. Dasar pengacara tolol. Udah dibilangin itu sampai si Khairul Huda sampai sampai malu ya. Denny Siregar orang Batak sampai malu ya sama si Kamarudin ini ya. Sampai gedek-gedek dia sama orang-orang Batak ini si Denny Siregar ini. Ini orang tolol banget sih ini orang. Nah, saudara, balik lagi ya kasusnya, saudara. Ini sekarang Putri tersangka ya. Ini sial bener ini keluarga ya. Sial bener ini keluarga. Saya sih cuman komentar ya sama si keluarganya Sambo ini ya. Kamu ada bikin dosa apa? Nah, sampai korat-karit begitu keluargamu. Ayo cepat bertobat. Ya, sampai korat-karit itu ketiban sial, saudara. Ketiban sial. Karena mereka nggak niat mau bunuh-bunuh itu nggak niat, saudara. Tapi ketiban sial itu namanya. Ya, ketiban sial. Kamu tak ada dosa apa sehingga keluargamu korat-karit begitu. Ya, yang harusnya istrimu tidak bisa lolos pun aja, akhirnya tersangka juga ya. Ada sial apa? Ya, ngeri ya, ngeri, saudara. Nah, sama ya kalau Brigadir J itu ya memang bagi keluarga Sambo memang harus dibunuh bagi keluarga Sambo karena ada sesuatu yang bukan rahasia, bukan rahasia negara, nggak ada urusan rahasia negara, saudara. Ya nyatanya Kapolrinya aja terang-terangan langsung, oke kita buka nih sekarang kita babat semua tuh. Kapolri aja berani nantang kok, oke saya terima berapa, kalau ada buktinya tunjukkan saja. Artinya memang nggak begitu, saudara. Ya pasti nanti ada polisi yang dikorbankan untuk 303, satu dua orang. Ini selalu ada supaya untuk menjawab libidomu, ya libidomu yang haus dengan hoax dan drama Korea. Pasti akan dikasih sama polisinya, dikasih nih makan kan. Biasanya polisi-polisi yang udah nggak baik, yang udah masuk kotak. Ya kan, dikorbankan harus ada korbannya supaya puas masyarakat. Ya kan? Supaya puas. Ini ada yang bilang Saifuddin memuji-muji Kamarudin. Iya sama-sama makan duitnya KC. Sama-sama makan duitnya KC. Kalau nggak muji-muji dibongkar sama si Kamarudin. Duitnya KC kemana 400 juta itu. Mumet itu saudara. Nah, dia bilang nih, kemarin sibuk asumsi, hari ini ngomongin lagi mana yang lain sama saudara. Mana nggak ada yang disembunyikan. Kalau memang si Brigadir J menyembunyikan 303, ya nggak mungkin si Kamarudin sama si Kapolri langsung bongkar sekarang nih 303 dibabat semua rahasia seluruh Indonesia rahasia 303. Nggak mungkin karena memang itu 303 itu bukan rahasia lagi, semua juga tahu ya. Semua juga sudah tahu di tempatnya di mana saja bukan rahasia. Masa polisi nggak tahu ya tempatnya 303 tahu semua ya. Justru ini terbukti ya kan sekarang ini kan justru ini terbukti ya, kemarin si Khairul Huda ada nih ya tunjukkannya ke Anda nih. Ini ya ini Khairul si apa ini
ini orang-orang pintar lagi ngomongnya di interview di apa ini, saya lupa ini, Metro TV ya, di Metro TV ya. Bahkan ini sampai Denny Siregar ikut komentar ya, ikut komentar itu ya. Ini pengacara pansos ya, bukannya fokus. Ini orang-orang ini ceritanya ini siapa saja ini ya, si yang ini ya, si orang ininya IPW, terus si Khairul Huda, terus si sini ada ini ya, forensik ini ya, ahli forensik. Dia bilang ini pengacaranya tolol ya, bukannya fokus dengan masalah diberesin dulu. Ini hukumannya sudah ancamannya udah mati, mau ditambahin apa lagi, malah sibuk ngurusin mau ngelaporin rekening. Justru ya, saya kasih tahu Anda, ini kata saya ya, kalau Anda ya mau bongkar itu pengacara 200 juta kemana, itu menunjukkan bahwa Brigadir J juga bajingan. Justru bukti berat, bukti asli Brigadir J ini bajingan, terima duit itu tadi lah, itu duitnya 303, dari mana dia punya duit segitu Brigadir, saudara? Gaji Brigadir berapa sih, saudara? bisa terima duit segitu ya. Nah, ini ada yang bilang bagus nih ya, Paul. Lihat ya, barusan nih bagus ya nih ya. Barusan di TV One, profesor dari LIPI langsung membabat Kamarudin dengan berkata bahwa semua ocehan Kamarudin adalah ocehan politik. Sebab Kamarudin adalah ketua partai politik ya. Serius, yang saya ngomong saya nggak main-main ya. Semua orang sudah tahu ini bangsat sekali si Kamarudin, saudara. Ya, ngeri ya, ngeri. Ya, semua orang juga sudah tahu si Kamarudin ini bajingan, saudara. Si Denny Siregar aja ngomong ya tadi ya. Di mana tadi? Apa sih tadi? Saya lupa tadi ya, lupa saya screenshot tadi. Ya, masih gede ini. Ya. Heran, ini sendiri Siregar ngomong, padahal gua tuh sedang menegur si pengacara supaya fokus saja pada kasusnya, bukan malah melebar dan opini kemana-mana yang nggak berhubungan, malah dimarah-marahin. Masa kasus Sambo dikaitkan dengan perceraian Ahok segala? Apa hubungannya? Kasihan kan Ahok. Terus ngomong lagi nih 3 hari kemudian, kalian sibuk memikir teori konspirasi kalau ini semua akibat wanita. Pernahkah kepikir bahwa semua ini kecemburuan sesama pria? LGBT lagi ya. Nah, terus di bawahnya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Justru motif itu yang ingin diketahui. Apakah motif kembang-kembang, kotak-kotak, atau polos? Katanya mau transparan. Wah, itu komentar jadi aneh-aneh musapa ini ya. Tapi ini intinya 3 orang ini ngomong lagi cerita ini betapa gobloknya si pengacara. Ya. Balik lagi ya. Sebetulnya kodenya Deolipa itu sudah benar ya. Arahnya yang dibicarakan Deolipa itu sudah benar. Ya. Serem ya. Coba Anda dibiasakan kalau berpikir itu out of the box. Sekarang istri Sambo ya ditersangkakan. Skenarionya hancur berantakan si Sambo ini, saudara. Berkembang terus, saudara. Kalau itu adalah ada yang menutupi kasusnya 303 dan segala macam, ya nggak mungkin ngajak-ngajak istrinya, bego apa? Nggak mungkin ngajak-ngajak istrinya, saudara, biar urusannya nggak perlu tahu. Tapi justru karena ada sesuatu yang dilindungi, makanya istrinya ikut ngomong. Dari awal sudah salah mereka itu ya. Istrinya ikut ngomong, karena dijebak sama si Fahmi Alamsyah. Ya, kenapa kita angkat ini, saudara? Saya lagi ajar cuci otak Anda, saudara, sampai pinter Anda. Saya sambil batin ini goblok ya orang-orang Indonesia ini ya. Nggak heran, kalian sampai sekarang nggak pinter-pinter, karena caranya kalian berpikir, ya cuman ngikutin tren pikirnya orang, asal ada isu di apa disambut, saudara. Ya kan, ada isu apa disambut. Anda tidak melihat ya dengan jeli semua duduk perkaranya.
Ya, makanya akhirnya dipisui sama orang-orang pinter si Komarudin ini. Ya kan, coba. Semua ocehan Komarudin adalah ocehan politik sebab kamu adalah ketua partai. Pokoknya isinya teori-teori konspirasi semua yang dia sendiri nggak bisa membuktikan si Komarudin ini. Ya mau nambah, mau nyari, mau menelusuri duitnya Yosua 200 juta. Wah, keluarganya kirap-kirap. Oh, jangan. Karena keluarganya juga terima duit. Ya kan? Kalau itu 200 juta sama 64 rekening itu dibuka, Brigadir J ini udah kelihatan, saudara. Ikut penjahat juga. Berarti kan penjahat ya, ikut berkonspirasi dengan Sambo. 303. Sadar nggak sih Anda? Aduh, ya kan? Makanya akhirnya nih, ya nggak mau dia Brigadir J. Keluarga Brigadir J tidak sepakat dengan Komarudin. Tiba-tiba keluarga Brigadir J di Jambi nggak sepakat dengan langkah Komarudin soal 5 laporan baru. Ya iyalah, mereka juga ikut terima duit. Hati-hati, kita fokusnya dengan pembunuhannya Sambo dulu. Pembunuhannya si Brigadir J sudah salah, udah pasti salah. Sudah ada pelakunya, sudah ada yang ngaku merencanakan, udah sampai di situ. Ya, masalah rahasia apa yang terjadi itu serahkan kepada keluarga mereka. Mereka sudah cukup babak belur, saudara. Sia itu terjun bebas dari langit, terjun bebas sampai ke neraka itu, saudara. Ya, kalaupun pelakunya itu ya adalah anaknya Sambo atau Putri, mereka sudah nanggung. Ya, Anda masih mau jadi hakim lagi, Anda masih mau nimpa lagi beban. Jangan sampai nanti Anda yang ngalami kayak keluarga Sambo. Ya, Anda sudah jatuh tertimpa tangga. Mereka sudah dihukum, mereka begini saja sudah dihukum, belum ketok palu saja sudah dihukum, saudara. Itu nightmare tiap hari mereka itu. Brigadir J keluarganya sudah selesai, tuntas, mau diapa, udah meninggal. Tapi mau dibongkar lagi kalau Brigadir J nanti ditambah motif lagi, ternyata Brigadir J itu LGBT, mau merkosa anaknya Sambo, wah cilaka itu. Bisa tidak ada kenangan manis itu. Ya, bisa nggak ada kenangan, udah cukup sampai situ saja, jangan sampai dibongkar kemana-mana. Ya kan, apakah takut? Enggak, justru saya yang pengen ditegakkan, tetapi yang kalau cita-cita motif-motif gitu tuh nggak perlu, saudara. Drama Korea itu nggak perlu. Serem ya.